Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arsisdana dengan NIM 22550230111 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Sistem Elektronika Perangkat Pendingin, yaitu menjelaskan skema rangkaian dari modul universal AC. Nah, baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Di sini saya sudah ada gambar dari rangkaian modul universal yang sudah saya buat. Kita mulai penjelasannya dari tegangan fase terlebih dahulu. Di sini ada inputan tegangan fase dari PLN 220 volt menuju ke fuse dan juga relay. Nah, fungsi dari relay ini yaitu sebagai saklar otomatis. Kemudian di sini ada fuse yang berfungsi untuk pengaman dari arus berlebih. Jika misal di sini arusnya berlebih dari kapasitas fuse ini, ya fuse-nya akan terputus dan melindungi blok-blok rangkaian ini. Nah, di sini ada kapasitor dan juga resistor. Kemudian di sini ada triak atau transistor AC. Triak ini untuk transistor AC ini memiliki 3 kaki, yaitu yang pertama merupakan terminal 1, yang kedua terminal 2, dan yang ketiga ini sebagai gate atau gerbang. Nah, fungsi dari transistor AC ini yaitu berfungsi untuk saklar otomatis. Nah, untuk cara kerjanya yaitu di sini ada tegangan dari inputan menuju ke transistor AC. Kemudian untuk kaki satunya ini sebagai inputan dari sumber daya AC, kemudian kaki 2 sebagai penyalur, dan kaki 3 ini sebagai memicu dan membuka gerbang dari kaki 1 dan juga kaki 2. Nah, untuk cara kerjanya saya akan jelaskan. Di sini kaki satunya ini, kita anggap ini kaki 1, yaitu terminal 1, merupakan sumber inputan dari sumber daya AC. Di sini jika ada tegangan yang masuk pada kaki 3 yang ini, maka kaki 1 dan juga 2 akan tersambung, akan bisa mengantarkan arus atau tegangan. Nah, jika kakinya 3 ini tidak, atau gate-nya ini tidak dialiri arus, maka kaki 1 dan juga 2 ini akan menjadi open atau tidak bisa mengantarkan arus. Nah, seperti itu. Untuk kaki 2 ini dia akan menuju ke dioda bridge. Nah, kita lanjut dari sini lagi. Untuk di sini ada 3 output, yaitu kapasitor, netral, dan juga fan. Untuk fan-nya ini dia akan menuju ke motor fan, netral dari PLN-nya langsung, dan cap-nya ini yaitu kapasitor yang ini. Nah, kita lanjut ke dioda ini. Dioda ini ada inputan fase yang dari transistor dan juga netral dari PLN. Ini transistor AC ya, yang ini yang saya bilang. Dan untuk outputannya dari dioda ini yaitu ada kutub positif dan juga negatif. Nah, di sini sebelum masuk ke dioda, di sini tegangannya yaitu AC. Nah, di sini AC semuanya. Kemudian jika setelah melewati dioda ini, dia akan menjadi DC. Nah, untuk tegangannya yaitu ada kutub positif dan juga negatif.
baik dari dioda ini ada dioda lagi yang berfungsi untuk penyetabil arus, kemudian penyarah juga ya, selain penyetabil juga sebagai penyarah. Kemudian di sini bagi menjadi dua, positif dan juga negatif. Nah, kemudian saya ada trafo switching. Nah, trafo ini berfungsi untuk membagi tegangan. Nah, masukan ini kemudian di sebelah sekunder dari trafo ini bakalan dibagi tegangannya, bisa dibagi menjadi beberapa tegangan. Nah, kemudian kita bahas di sini pada IC yang ini, yaitu berfungsi sebagai kontrol dari modul universal AC. Nah, di sini ada autocoupler. Pada bagian ini, pada komponen autocoupler ini berfungsi untuk pengaman dari lonjakan tegangan pada dioda ini yang akan menuju ke rangkaian kontrol dari modul universal AC ini. Nah, sekian saya pada video ini menjelaskan pada bagian blok power supply dari modul universal AC. Nah, di sini ada lanjutannya lagi, yaitu pada blok rangkaian kontrol dari modul universal AC. Nah, untuk rangkaian kontrolnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Hendriana dengan NIM 2255023003 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika di Universitas Pendidikan Ganesha. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari elektronika pendingin, yaitu menjelaskan modul AC universal. Nah, dan sebelumnya di sini untuk modulnya sudah dijelaskan oleh teman saya bagian catu dayanya, dan di sini saya akan menjelaskan bagian dari rangkaian kontrolnya. Oke, di sini ada beberapa komponen ya pada rangkaian kontrolnya. Untuk komponen utamanya yaitu di sini ya ada dua buah IC. Nah, dan di sini juga ada buzzer, resistor. Di sini ada relay, ada resistor, kapasitor. Ini kapasitor, transistor, dioda, elko, sama juga ya di sini. Dan di sini untuk terminal sensor suhu ruangannya, ini untuk terminal display atau untuk display ke remote-nya ya. Dan di sini ada output ke terminal dari motor stepper. Dan di sini yaitu untuk COM dan L, yaitu kompresor dan line, yaitu saklar untuk outdoornya ya. Ini yang mengontrol. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskannya. Di sini dari untuk tegangannya ya, dari di sini untuk elko dan juga diodanya, ini dari tegangannya ya, tegangan masuk ke untuk menyuplai kedua IC ini. Nah, dimana di sini ada sebuah sensor ruangan. Ini sensor ruangan ini mendeteksi suhu pada ruangannya dan akan disalurkan ke
sebuah IC ini. Nah, menuju dari IC ini melewati sebuah resistor dan juga melewati sebuah kapasitor. Nah, sudah masuk di dalam IC ini akan dibaca suhunya oleh IC ini dan akan ditampilkan pada di display pada AC modul AC-nya ya. Nah, di modul display AC-nya ini kita bisa mengontrol juga memakai remote control dan juga bisa men-setting berapa suhu yang kita butuhkan pada ruangannya seperti itu. Dan untuk displaynya ini akan menuju ke IC-nya ini dan dibaca dan bisa mengontrol motor stepper dan juga buzzer. Nah, buzzer ini akan berbunyi ketika kita menghidupkan atau mematikan mode AC-nya pada ruangan, dan juga bisa mengontrol motor stepper dan mematikan dan menghidupkan outdoor menggunakan sebuah relay ini ya. Ini adalah sebuah relay yang sebagai saklar untuk outdoor, dimana dikontrol oleh IC ini, dua IC ini seperti itu. Nah, jadi jika suhu ruangan sudah terpenuhi atau suhu ruangan sudah dingin, maka otomatis IC sensor ini membaca suhu ruangan dan dikirimkan ke IC ini, dan otomatis relaynya akan mati, kompresornya akan mati seperti itu. Nah, dan suhu ruangannya dibaca oleh sensor ini, dan suhunya agak naik, agak panas, maka sensor ini, IC-nya akan membaca, akan menerima dari sensor ini, maka relay ini akan hidup dan menyambung kembali, maka kompresor atau outdoornya akan hidup seperti itu. Nah, untuk displaynya ini kita bisa setting ya untuk suhu ruangannya berapa yang kita mau seperti itu. Oke, untuk rangkaian kontrolnya itu saja, sangat simple dan sederhana ya. Oke, itu saja penjelasan tentang rangkaian kontrol dari saya. Kalau ada kesalahan kata dalam pembuatan video ini mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santi.